Semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dengan menggunakan fungsi manajemen PLC pada toko Nagoya Sport and Music. Perkenalkan, nama saya Andriano Excel. Halo, nama saya Austin Pratama Nugraha. Nama saya Eko Valentino. Toko Nagoya Sport and Music merupakan suatu usaha dagang yang menjual alat olahraga dan musik seperti bola olahraga, seragam olahraga, dan alat musik gitar, serta juga menyediakan jasa perbaikan untuk peralatan olahraga bulu tangkis. Lalu toko Nagoya Sport and Music juga banyak melakukan kerjasama, yaitu salah satunya pada Linding yang berada di Jakarta. Itu transaksi jual dan beli tidak hanya terjadi di kota Jambi saja, tetapi juga di daerah Kepulauan Riau. Pertama adalah fungsi plan atau planning, merupakan suatu proses dalam perusahaan dan menentukan tujuan yang hendak dicapai diikuti dengan strategi-strategi lainnya demi mewujudkan tujuan tersebut agar tercapai. Berikut hasil analisisnya. Toko Nagoya Sport Music berdiri sejak tahun 2008 di Riau dengan usaha digarap sendiri. Lalu pada tahun 2012 toko tersebut pindah ke daerah Jambi. Kemudian sistem pencatatan yang digunakan adalah pencatatan buku khusus. Lalu untuk pemasukan barang melalui ekspedisi di Indonesia setiap minggu, ada juga mengimpor barang dari luar negeri, yaitu dari Malaysia terhadap barang tertentu. Berikut tabel perencanaan yang kami buat, yang terdiri dari kolom sasaran, kategori atau program, kegiatan, indikator kegiatan, dan penanggung jawab, yaitu Pak Sumarto selaku pemilik toko Nagoya Sport and Music. Kemudian fungsi manajemen yang kedua adalah organization atau pengorganisasian, merupakan kumpulan dari orang-orang yang terstruktur dan disusun sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama dan tidak bisa dicapai apabila hanya sendirian. Berikut hasil analisisnya. Yang pertama adalah toko Nagoya Sport and Music memperkerjakan 2 karyawan pada tahun 2015. Lalu untuk pekerjaan bersifat fleksibel karena karyawan memperkerjakan tugas yang hanya diberikan kepada Pak Sumarto sesuai kebutuhan saja. Lalu untuk jam kerjanya dimulai dari jam 8. Untuk formalisasi pekerjaan cenderung rendah karena Pak Sumarto memiliki sikap yang ramah. Sehingga hal ini menjadi bukti bahwa dalam teori pengantar manajemen dan bisnis sesuai dengan ciri-ciri organic structures. Kemudian yang kedua adalah toko Nagoya Sport and Music juga memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan traditional organization, desain dengan struktur sipil ditandai dengan kekuasaan yang terpusat, formalisasi yang rendah, dan kendali yang luas. Dalam pengambilan keputusan tentu saja Pak Sumarto yang memutuskannya sendirian. Hal ini sesuai dengan konsep sentralisasi atau centralization. Yang ketiga adalah dalam melakukan pekerjaannya, karyawan masih menggunakan sistem manual. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nico Valentino. Ini adalah legend atau terbuka. Ini adalah proses dan pemimpinan yang mengatur dan mengawasi karyawan perusahaan yang bersangkutan agar mereka menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini adalah hasil analisis dari salah satu fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah Pak Sumarto memiliki beberapa titik kepemimpinan, salah satunya naik profesional. Yang kedua adalah titik kepemimpinannya, yang satu lagi adalah authoritarian, yang ketiga adalah lalu titik kepemimpinan terakhir yang dimiliki adalah visionasi. Pak Sumarto akan memberikan kepada orang tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang controlling. Apa itu controlling? Controlling itu sendiri adalah serangkaian pengawasan atau pengamatan yang dilakukan oleh seorang untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan. Tidak hanya itu, tetapi juga membandingkan pekerjaan sesuai dengan standar dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Hasil analisis dari salah satu fungsi manajemen yaitu, yang pertama itu ada dalam mengamati kerja karyawannya. Kita harus bisa menilai secara langsung atau personal observation, lalu membandingkan kerjaan karyawan lainnya apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua, apabila performa karyawan menurun karena sakit di tengah pekerjaan, kita akan memulangkan karyawan tersebut dan tidak memaksa karyawan untuk bekerja. Yang ketiga, untuk masalah atau kesalahan yang dilakukan karyawan, seperti salah pengembalian uang kepada pelanggan yang merugikan toko,
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah tersebut, kita harus membuat list harga dari tiap barang yang ditempelkan di dinding dan meminta kotak pelanggan tetap. Lalu, saat tahu akan hal itu sedang terjadi, maka akan segera dihampiri pelanggan sebelum ia pergi dari toko. Dan apabila sudah terlanjur, maka ia akan memberikan teguran dan ceramah kepada karyawannya. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.